Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan kisah para rasul. Dengan perikop yang kedua, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seberjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka semua ini. Jadi murid-muridnya ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga, ya. Tubuhnya, badannya terkonversi menjadi roh, ya. Itu suatu pemandangan yang menakjubkan, disaksikan oleh murid-murid ini. Banyak murid-muridnya kan banyak, ya. Paling nggak ada 11, ya. Tambah perempuan-perempuan ini, ya, yang selalu melayani Yesus dalam pelayanan sehari-harinya, ya. Mereka ini memasak, membantu masak, membantu menyediakan perlengkapan. Kalau perempuan kan biasanya waktu itu urusan di dapur, ya, mempersiapkan makanan, minuman, memasak dan sebagainya, ya. Mereka melayani Yesus, mereka ikut menyaksikan, menjadi saksi ketika Yesus terangkat ke surga. Jadi, kembali lagi, Alkitab isinya bukti Yesus adalah Tuhan, sungguh manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Paham, ya? Paham. Gampang kok, gampang dimengerti. Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bisa menjadi apa saja yang Dia inginkan. Ciptaannya kok, Tuhan yang menciptakan. Jadi manusia jangan sok membatasi Tuhan harus jadi apa. Tuhan gak boleh begitu. Tuhan bisanya begini, ya. Tuhan hanya ada di surga. Tuhan tidak boleh datang ke bumi. Tuhan tidak boleh mati. Tuhan harus selalu hidup. Tuhan tidak boleh menebus dosa manusia. Itu kan pikirannya manusia, kan. Tuhan mau menolong manusia, urusannya Tuhan. Tuhan baik hati kok. Kalau mungkin para teroris orangnya jahat, ya, mereka nggak mau tahu. Mereka malah ngatur Tuhan, ya. Sebab apa? Sebab mereka dipenuhi oleh setan iblis setan. Jadi mereka itu jadi dipakai oleh setan iblis, ya, para teroris itu. Jadi mereka dan pengikut-pengikutnya itu mengatur Tuhan. Tuhan diatur seperti ini, Tuhan itu seperti ini, ya. Ngawur, kan? Ngawur benar nih. Tuhan yang benar yang di Alkitab ini namanya Tuhan Yesus, ya. Dalam perjanjian baru namanya Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama namanya Aku adalah Aku, ya. Jadi karena apa? Karena itu masalah waktu itu, ya. Nama itu kan Immanuel, sama aja saya kan ada nama sesungguhnya, lalu ada nama panggilan, nama kecil. Ketika kecil itu beda-beda, tetapi sama. Nah, kita ini sekarang Tuhan sudah menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Nah, murid-murid ini setelah melihat kedatangan kebangkitan dan kenaikan Yesus, mereka kembali. Mereka jalan kaki dari Bukit Zaitun. Jalannya sekitar seperjalanan sabat jauhnya, sehari, hari sabat. Setelah itu mereka tiba di kota, naik ke rumah tempat mereka menumpang. Jadi mereka ini menumpang, ya. Tuhan yang menyediakan, ya, tentunya. Numpang tidak asal numpang, tetapi mereka ada kontribusi, memberikan nasihat yang baik kepada rumah yang ditumpangi, mendoakan, mendatangkan berkat. Murid-murid ini memang gak punya apa-apa, tapi mereka memiliki kuasa Tuhan sekarang, karena mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, ya. Untuk apapun, untuk menyembuhkan, bahkan untuk membangkitkan orang mati juga bisa. Tapi mereka diberi oleh Tuhan Yesus sekarang, ya.
Kalau Yesus dulu membangkitkan orang mati karena Yesus punya kuasa dari dirinya sendiri, karena dirinya adalah Tuhan. Tetapi murid-muridnya ini sekarang diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit, untuk membangkitkan orang mati. Itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa dari mana? Tuhan Yesus memiliki kuasa dari dirinya sendiri, karena dirinya sendiri adalah Tuhan. Jadi di sini ada sisa dari ke-12 itu. Jadi Yudas sudah mati ya, karena mengkhianati Yesus. Lalu sisanya 11 ini Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan beberapa perempuan serta Maria, ibunya Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi banyak sekali ya, yang mereka ini menyaksikan Yesus kembali ke surga. Bayangkan gimana kalau kita dulu waktu itu berada di sekitar tahun 33 ya, bersama Yesus ya, pasti kita juga menyaksikan. Kalau dulu sudah ada kamera handphone, wah kita buat video ya, lalu kita upload ke YouTube. Kalau waktu itu sudah ada YouTube, kita upload ke YouTube ya. Pasti menjadi kesaksian yang dahsyat, yang spektakuler, yang menakjubkan ya. Tapi dulu belum ada YouTube, belum ada video kamera ya, kamera handphone belum ada. Jadi ya hanya dicatat oleh murid-murid ini ya, dicatat lalu dibukukan ya. Kemudian semuanya dikumpulkan, catatan-catatan itu dikumpulkan lalu dibukukan, menjadilah Alkitab. Itulah asli. Tapi kemudian dengan waktu berjalan itu ada orang-orang yang tidak senang dengan Yesus, benci dengan Yesus, nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Kemudian mereka mengarang-arang buku. Ya, bukunya itu dimencong-mencongkan ya, melencengkan fakta itu dimelencengkan, diubah-ubah ya. Lalu mereka mengklaim buku mereka ialah yang asli, dibilang Alkitab palsu. Itu karena mereka musuhnya Tuhan Yesus. Jadi mereka membuat buku yang memutarbalikkan, yang mengubah-ubah fakta sejarah ya. Itu mereka yang ngawur itu ya. Kalau Alkitab itu asli ditulisnya ya, tentu ada berbagai jenis Injil yang lain daripada yang lain, karena itu dibuat oleh musuhnya Tuhan Yesus. Termasuk Injil Barnabas itu bukan Injil yang sesungguhnya ya, itu dibuat tahun 1000-an. Ya, Alkitab sudah jadi, lalu dibuat karena mereka apa? Karena mereka tidak senang dengan Yesus. Jadi dibuat dengan kesuka-suka sendiri, dirubah-rubah. Ini sekarang di Cina itu juga dibuat Alkitab, tapi sudah diubah-ubah oleh penguasa komunis. Alkitab tuh sudah diubah-ubah. Dibilang Yesus berdosa. Itu kan ngawur total ya. Itu diubah-ubah oleh penguasa komunis ya. Ngawur itu. Itu dosa itu tanggungannya besar nanti, berat itu di akhirat, di depan Yesus sendiri nanti, Yesus yang menjadi hakim. Itu tanggungannya berat. Jadi bagi Anda yang mau belajar, bagi Anda yang belum menjadi pengikut Yesus dan mau belajar, bacalah Alkitab ya, yang benar ya. Ada di internetnya. Ini saya menggunakan Alkitab dari alkitab.sabda.org. Ini Alkitab yang asli. Ya, ada beberapa lagi ya cetakan Alkitab yang cetakan kertas maupun yang digital ya. Tapi yang jelas Alkitab ya. Lembaga Alkitab Indonesia juga asli. Sementara yang lain-lainnya ya, Injil-Injil ada, Injil-Injil macam-macam tuh. Ada Injil Barnabas itu palsu semua itu. Lalu ada cerita film Da Vinci Code dikarang-karang ya. Kan sutradara Hollywood kan senangnya mengubah-ubah fakta sejarah supaya film mereka laku. Diubah-ubah, Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Itu kan pengawuran total ya, total pengawuran itu. Ngawur ya, jangan ditonton ya, film-film ngawur gitu ya. Mereka cuma pengen laku saja ya, supaya filmnya banyak ditonton orang, mereka laku ya. Mereka otaknya nggak mikir ya, itu bahaya untuk moral, itu bahaya, merusak-rusak fakta sejarah. Tanggungan mereka nanti berat di depan Yesus ya.
Mereka pikir sekarang mereka laku, laris, filmnya laris, tapi nanti tanggungan dia besar dan berat, bayarnya berat itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.